sedang menonton, kita bakal langsung masuk untuk round yang keempat di hari ini dengan map Sunhawk. Bakal ditemenin sama gua Pasar juga Wolfie. Yes, dengan arah pesawat kali ini di Sunhawk yang cukup pelit mengambil sisi kiri doang dari Sunhawk, akankah tim-tim yang turun di ujung kanan memiliki space untuk mencapai kota mereka? Sunhawk sendiri nggak terlalu ribet ya kalau masalah pindah-pindah posisi karena memang mapnya cukup kecil dan juga banyak cover untuk mereka nyeberang tanpa kendaraan. Ya, dan harusnya semua tim di sini udah bisa memprediksi circle-nya ke arah mana. Sejauh ini kita lihat dari regular season sampai kemarin di babak final untuk Sunhawk pertama kemarin, Flo. Circle-nya tuh biasa ngambil di sebelah kiri atas dan juga tengah atas. Untuk ke sebelah kanan dan juga ke arah bawah itu jarang banget. Baru 2 kali deh kalau nggak salah circle menuju ke bagian bawah dan ngambil pesisir bantai. Betul banget, tapi kita bakal lihat kan ya, apakah circle bakal memiliki pola yang sama atau dia akan berubah dan ternyata nggak beda-beda jauh banget. Ini nggak jauh beda circle-nya sama kayak kemarin. Ini mungkin agak alter ego, ada rewind, heroes, dan rewind. Jarak mereka nggak terlalu jauh, tapi dari heroes dia lebih milih untuk ngambil di bagian ujung. Nah, emang gitu kemarin. Dari kemarin mereka seperti itu, makanya kalau kita perhatikan kemarin dari tim Alter Ego ya, ketika dia nyempelung ke arah bantai, itu dia nyelem-nyelem, memastikan dari tim BFD nggak ngikut ke arah dia. Ya, tapi ini heroes YOLO banget, maksudnya dia misahin posisinya dia seorang diri, tidak bergabung dengan 3 pemain lainnya, dengan kondisi cukup dekat. Dengan tim Bonafide, kalau misalkan dia udah ngumpulin semuanya di pinggiran pantai, lagi rotasi kena tackle, iya udah. Kelar. Semuanya bakal diserahkan ke arah Bonafide. Betul, sepertinya Heroes udah mulai terpantau deh, karena deket dengan dia ada pemain Bonafide yang lagi mengintip karya. Ternyata dari tim TP bakal bertemu dengan tim NFT di daerah Kau. Kau Kampong ya, Tatmok. Kau dan Tatmok kali ini. Dimana TP biasa turun di Mongnai, kali ini dia pindah dan mungkin karena arah pesawatnya nggak nyampe. Jadi dia memberanikan diri untuk fight dengan tim NFT yang biasanya menguasai di daerah Tatmok. Wait, tapi BTR dia nggak turun di Hatin. BTR ngambil di sekitar Painan dekat bootcamp juga. Karena kemarin dia udah kena, kena potong rotasinya. Kuncian maut lah. Betul, di daerah sama Hatin Bonafide. kan. Jadi dia kali ini pindah dan mengambil tempatnya Aura. Dia scrapping aja kali ini mengambil tempat Aura dan dia lebih gampang terrotasi pindah tempat. Kita bakal dari Boboho langsung ke takedown juga. Kalau TP sampai ke takedown sekarang nih, Tusun. Betul. Ini bahaya banget untuk mereka. Ya, ini 2 orang bakal muncul sana bersamaan. Ada sedikit free fire dari Palagi menghadapi 2 orang tidak akan bisa. AKM di tangan kental. Dan 2 orang yang lompat secara bersamaan akan membuat pemain itu langsung terjatuh begitu aja. NFT saling bertukar knock tapi Healingnya kayaknya kurang. betul, healingnya bakal kurang dan The Pillars berhasil survive. Bonafide juga bakal bertemu dengan Heroes dari Alter Heroes Ego. ketahuan. Seperti yang gue prediksi tadi. Tertangkap basah kali ini dari seorang Heroes yang abis nyelem-nyelem ya. Betul, ini bakal menjadi lebih panas lagi dan Argenta belum punya healing sama sekali. Cukup low, Boboho bahkan belum healing juga. Ini bakal ke press. NFT ingin komit untuk melakukan balasan menuju ke arah tim The Pillars. Boboho, dia udah full boosting. Tapi nggak ada bandage, nggak ada first aid, nggak ada medkit. Semuanya kosong. Setup smoke untuk menutup angle shoot dari punya sama tim NFT. Dia smoke tapi nggak nunggu pecah. Iya nggak nunggu pecah, tapi lewat aja lah udah, kelamaan. Terobos aja lah. Terobos aja lah, tapi ini kayaknya bakal komit dari NFT. 3 pemain NFT yang tersisa langsung masuk ke arah compound dari The Pillars. Ini bakal menjadi long fight, sementara Bobs lebih memilih untuk bermain di arah Broken Wall. Walaupun pada akhirnya mereka bakal regroup lagi menjadi sebuah unit. Betul banget, tapi dari tim NFT sebenarnya mereka pede ya. Dengan mereka memiliki armor yang lebih sehat, dan juga helm lebih sehat. Harusnya mereka pede untuk fight dengan TP yang masih bonyok banget. Healing belum lengkap, armor pecah-pecah semua. Dan ini TP deg-degan banget pasti mereka. Ya, karena dari pasti. NFT, kalau sampai ngeratain tim TP sekarang, mereka hanya pulang dengan 2 poin. Kalau sekarang mati total ya, tanpa dapetin poin tambahan. Poin Ini kill bakal sama jadi, placement. betul, ini bakal jadi pukulan keras karena Red dan juga Aero sudah nempel dengan mereka. Ya, gap poinnya nggak terlalu jauh. Ini bakal menjadi kejar-kejaran poin banget. The Pillars pasti bakal deg-degan banget. Apalagi kalau kita lihat posisinya NFT mereka bener-bener komit untuk melakukan fight. Betul, kita bakal lihat tim TP kali ini sudah memantau dengan TPP dia. Dari BTR juga sedang melakukan invasi ya ke area rotasi tim Aura. Ya, ini bakal jadi hal yang memusingkan untuk beberapa tim yang turun di bagian atas. Seperti misalkan Aerowolf atau mungkin Boom dan juga Morp yang biasanya motong pergerakan BTR ketika BTR keluar dari Hatin. Tapi Hatin kali ini kosong dan gak ada yang tahu BTR turun di daerah mana. Kalau misalkan tiba-tiba Aura, posisi mereka lagi ngelut terus ketemu sama pemainnya BTR, ini bakal menjadi surprise pick banget untuk tim Auranya. Jujur gue agak prihatin dengan BTR. Karena sekarang ini mereka lootingnya sangat-sangat minim dibanding dengan tim Aura. Dan Aura bisa rotasi ke arah sana. Jadi mungkin dan sangat-sangat mungkin Aura dan juga BTR bakal clash. Kalau BTR nggak memenangkan fight tersebut dan keluar bonyok-bonyok, itu mereka bakal sengsara banget. Lootingnya minim, kondisi mereka juga pincang,
Dan Aura harus mastiin ketika mereka fight dengan BTR, mereka bisa menang baru dengan dibilang. Rosesi. Jalur rotasinya bakal ketemuan sekarang. Jaden Rosesi bakal masuk ke arah Ryzen sendirian aja di arah kompon ini. Tapi step sudah mulai terdengar. Jaden No armor. bakal aware sekali. Dan kali ini Ryzen gak punya armor, cuma punya helm. Dan itu masih level 1, tas level 1. Tapi M4-nya sudah ada 40 peluru. Dia punya extended. Betul, kita bakal lihat ini dari tim Aura. Ini jalur rotasi mereka, mereka pasti nggak seneng nih. Ada yang ngisi area mereka. Lemparan bom Tes mulai dikit. dikokang, angkat nih tes kali ini dilempar ke arah Ryzen yang langsung nggak back off. jadi. Dia mancing step. Iya betul, dia mancing step. Dan Ryzen bakal kepancing, dia langsung mundur lagi regroup. Luxi udah mulai ketahuan kali ini. Jaden dapat informasi penting karena BTR. BTR bener-bener low looting. Ini cuma ada 3 rumah dan 1 gubuk yang bisa di-looting. Betul, Ini ini 4 rumah. kalau Aura take down BTR, ini golden chance untuk Aura tembus ke atas nih. Kalau dia bisa chicken dan ngeratain BTR. Coba balik lagi BTR dengan kondisi yang sangat minim nih. Helmnya nggak punya Microboy. Betul, ini semuanya masih low banget. Bahkan ada beberapa player yang harus melakukan sharingnya. Helmnya dikasih ke siapa, face-nya dikasih ke siapa. Jadi mereka harus sharing defensif mereka untuk bisa memenangkan fight-nya dengan tim Aura. Kali ini 2 bakal back off ke arah belakang, sementara Ryzen dan juga Microboy masih bertahan di rumah yang sama. Sementara Aura mereka tidak melakukan pergerakan, mereka hanya mengintai pergerakan dari BTR. Nah, ini kita bakal lihat statistik dari kedua tim juga, di mana kedua tim ini hanya dipisahkan oleh 4 kill, tapi terpisah oleh 9 assist, dan average damage dari BTR itu 1100 dibanding dengan Aura yang 800. Tapi kedua tim ini, kita kelihatan banget, agresifnya nggak main. Betul, ini kedua tim yang punya power cukup besar ketika mereka close combat 4 lawan 4. Betul, kita bakal lihat ini dari Aura, mereka memiliki keunggulan cukup besar nih, dengan kondisi looting dan juga posisi yang lebih luas dibanding dengan tim BTR yang terperangkap dan berumah-rumah. Ya, apalagi 2 pemain Aura yang lainnya belum kelihatan setupnya di sebelah mana. Tapi mungkin dengan kondisi kayak gini, high groundnya bakal dikontrol sama Aura juga. Ini bakal berbahaya buat BTR. Arah manapun yang bakal mereka flank itu akan ngebuat BTR kerepotan. Betul, kita lihat kali ini beberapa tim sudah mengisi juga menuju ke lebih ke tengah circle kali ini ya. Dan kan ini BTR ya, mereka emang tengah circle. Ada kotak juga, tapi kotaknya lebih ke arah Aura. Dan Betul. Aura akan mengambil satu airdrop yang sangat berharga bagi Ya, mereka. kita juga belum tahu isi airdropnya itu apa. Kita masih harus memastikan itu airdrop isinya apa. Karena selama belum tersorot, kita belum tahu apa senjata powerful dari airdrop pertama. Bisa aja AWM, atau mungkin M249, Bisa juga DBS, DBS, tapi jarang loh ada yang mau ngambil DBS. kalau di Sunhawk ya. Kalau di Tapi Sunhawk gue tahu Aura itu suka pakai DBS. Untuk Jaden, kalau dia main ke dalam rumah-rumah ya, buat rush ya. buat nge-rush. Karena sakit banget DBS, lu sekali kena badan bisa kenok. Kalau armor lu itu level 1. Untung DBS ya, shotgun. Kalau launcher, wadaw. Itu udah kayak granat instan cuy, langsung twing, duar. Knock 1 gitu kan. Tapi Dranix juga udah mulai melakukan rotasi, dan rotasi yang mereka pilih di daerah yang open field, walaupun ini banyak pohon, banyak batu, tapi balik lagi, kalau kompon pinggir jalan udah mulai dikuasain sama tim lain, ini bakal memotong rotasi dari tim Dranix. Tapi dia di ujung banget sih, dia kan biasa turun di daerah kampung, jadi harusnya dia sangat-sangat aman. Tapi sementara kita bakal lihat di daerah Quarry, ada victim yang pindah, dia udah gak di camp Bravo lagi karena emang rotasinya agak berat, dia pindah ke arah Quarry dan langsung mengisi rumah-rumah daerah tersebut. Biasa dia dekat dengan TP dulu, Betul. tapi TP pindah kali ini menuju ke arah Tatmok dan akhirnya pernah nggak sih mereka dengan NFT enggak ya? Belum. Coba kita boleh lihat mapnya nggak sih? Karena ini belum ada fight yang terjadi. Kalau boleh kita pengen ngelihat mapnya terlebih dahulu. Nah ini dia. Kita lihat The Pillars bakal bergerak masuk. Sementara di bagian tengah semuanya langsung berbondong-bondong untuk mengambil di bagian center circle yang pertama. Itu Mereka dia. nggak pengen repot untuk rotasi dalam circle yang kedua. Bahkan ini udah kayak patung men. BTR dan Aura cuma jadi patung. Nggak ada yang melakukan pergerakan ataupun ofensif di antara kedua tim ini. Sabar, dari Aura 2 orang ngelok, 2 lagi Dua lagi ngambil di high ground ya. ngeflank. Tapi ngeflanknya Lihat nggak jauh-jauh banget. Lihat Ken, Oh iya. dia lewat laut. Dia looting lagi di rumah-rumah di luar, tapi kita bakal terus malah knock sama Ryzen kali ini. Bom yang luar biasa baik dari tim BTR, dapetin 1 knock. No. Dapat 2 Dua orang. Rosesi. 2 granat meledak. Oh, Belum itu ketik, bener-bener ngurangin darahnya banget. Dan ini adalah momen untuk melakukan push. Rosesi bakal di pick up, ada backup dari arah luar. 1 orang berhasil diamankan. Microboy terjatuh di depan rumah persis. Tapi kali ini Jaden mendapatkan korban berikutnya. 2 terjatuh dan 1 dipulangkan ke arah lobby. Mimpi buruk tentunya untuk tim BTR. 2 pemain mereka bakal dipulangkan ke arah lobby. Sementara Tachibana hanya bisa berdiam diri di arah dicuri belakang. Morph. Dan Microboy juga sudah mulai di pick. Ada steal kill dari Morph dari arah lain. Sudah BTR. mulai keluar dari bootcamp. Ini yang bahaya banget BTR. Jaden punya level 3 semua. Dia lengkap dan seperti dia ngambil airdrop tadi. Dan kita bakal lihat tadi Morph dan juga Aura mengunci pergerakan BTR. BTR salah pilih tempat drop menurut gue pribadi ya. Ya, dan ini nggak disangka-sangka ada satu pemain dari Aura Roses yang tadi nembak dari blind spotnya BTR itu nggak keprediksi banget. Bahkan ada scope ternyata. Gue kira nggak ada scope tadi. Ternyata ada scope 4. Betul, dan gue bilang tahu nih ini Ken mau ngapain ya. Karena dia lagi looting di luar circle. Apa dia mau healing? Apa dia mau healing kali ini? Enggak juga sih. Nggak Kalau juga misalkan kita ngelihat, karena lootingan dia nggak terlalu banyak juga item healingnya. Iya, dan
Karena ini tadi Aura ya, 3 orang ngelok. 2 maju ke Broken Wall dan juga ke rumah, 1 orang Roses dari jarak jauh dan Ken sepertinya akan keluar dari zona sedikit ya. Mungkin dia akan ngeflank masuk ke arah ujung-ujung di pulau kiri ya. Tapi ngeflanknya jauh banget men yang dilakuin sama Ken dari tim Aura ini. Oke, kita harus sedikit membahas pemain-pemain dari tim lain juga. Ada fun fact di sini, Dr. Sunhawk Badru, catatan healingnya di 2.620 healing yang sudah dia lakukan untuk poin healingnya. Betul, tapi kayaknya dari tim Alter Ego ya bakal sedikit kehambat healingnya pada game kali ini karena Heroes yang biasa menambahkan cukup banyak healing untuk Badru kali ini ke take down dan ke pick off di awal-awal sehingga dari tim Alter Ego hanya misalkan 3 player lagi untuk mengumpulkan healing-healingan. Ya dan ini gue masih pengen menunggu update lebih lanjut. Oh, Red Rocket dan juga Lowfrey bakal bertemu Kings. Sudah cukup low dan langsung dikenok begitu aja. Ozora mendapatkan angle shoot menuju ke arah Kings. Ada 1 threat yang terjadi tapi 2 pemain dikenok. Bukan threat tapi tambahan kenok karena Red Rocket sedang di revive. Ini adalah momen dan granatnya berhasil memulangkan 2 pemain. Ini harusnya jadi 2 pemain karena itu bakal bleeding out. Oh, dicuri, Morph lagi. Dapat 2 steal point. Kill dari BTR 1 kali, terus dari Red Rocket 1 kali juga. Betul, dan Lover pengen banget matiin Red kali ini ya. Karena ini menjadi saingan mereka di dalam top 3 juga. Yap. Kalau sampai Lover bisa pulangin Red dan mereka bisa chicken game kali ini, Red bisa tergeser oleh tim Lover. Ini yang gue bilang seru banget. Grand Final kali ini susah banget diprediksi karena tim-tim yang mungkin regular season kurang menonjol. Kali ini benar-benar menonjol banget. Betul, bahkan Jaxi sudah mulai mendapatkan target yang lain. Ada free shot dari arah Smith, menembakkan Adranix Mozart harus lari mundur lagi. Di rewind ke belakang, langkah kakinya mundur ke arah batu. 2 orang berada di arah batu, sementara 2 pemain lainnya sudah berhasil naik. Tapi ada pick dari arah lain, Hands mendapatkan Lizard. Benar-benar mengunci pergerakan dari Dranix dan Smith juga perlahan-lahan sudah mulai maju. Kelihatan dengan sangat jelas ada spray dengan skop 6-nya, hampir mendapatkan 1. Crazen di atas harus tenang, tidak boleh membiarkan temannya dipulangkan ke arah lobby. Sudah mulai mengeker lagi ke arah batu, tapi masih menunduk, tidak kelihatan. Keker sedikit menuju ke bagian atas, ada setup smoke dan menutup angle-nya ke bagian bukit. Ya, kita bakal lihat dari tim Dranix dan juga tim Alter Ego. Mereka fight di ujung-ujung zona kanan bawah dan ini tempat yang cukup berbahaya untuk fight. Karena ini dari tim Alter Ego, mereka hanya misalkan 3 player lagi dan 2 hitungannya karena 1 player nggak bakal fight. Badru. Betul, Badru bakal difokusan buat healing aja. 2 lawan 4. Ini Smith lumayan agresif bersama dengan Hands ya. Dia bakal maju dan mencoba mencari kill-kill tambahan di ujung zona dan kita lihat beberapa tim sudah mengisi juga cukup ke arah tengah kali ini. Betul, ada smoke setup juga untuk sedikit memberikan distraction. Sementara Ucup sedikit melakukan blind pick-nya, membuat panik musuhnya. Alter Ego Smith masih menahan di tempat yang sama. Ucup bakal melakukan movement bertukar posisi. Mengontrol di bagian kiri, Smith juga sudah mulai melakukan pergerakan. Tapi balik lagi, kedua tim ini hanya menahan posisi doang. Mozart bahkan akan melebarkan sayapnya menuju ke bagian kanan dari Smith. Betul, kita bakal lihat kalian dari tim Alter Ego sepertinya mereka masih haus akan kill, mengingat Badru nggak akan coba fight di awal-awal. Jadi mereka harus mengandalkan kill dari Smith dan juga Hands pada game kali ini, di mana Heroes ke pick off di awal-awal ini menjadi pukulan cukup keras bagi mereka. Betul, dan Smith lagi back off. Dia bakal ditembakin dari arah bukit karena ada Lizard dan juga Cryzen. 2 pemain Dranix yang punya angle view cukup luas ke arah Smith. Smoke setup. Ucup juga sudah mulai melebarkan pergerakannya lagi. Mozart bakal naik ke bagian bukit. 3-1 setup sekarang yang dipunya sama tim Dranix. Dan masih menahan juga gempuran dari seorang Smith yang nggak dikasih luasa gerak kemanapun. Smith dan juga Hands cukup jauh terpisah sehingga Hands kayaknya harus bermain solo bersama dengan Smith. Di mana Badru benar-benar the real solo squad. Ya, dan di luar. Ini Morp juga udah mulai mendekat. Ada Onyx di sekitarnya Jaxi. Dan juga KP Matthew berada di jarak yang jauh. Harus berhati-hati dalam melakukan movement. Balik lagi di sini banyak banget rumput yang tinggi. Banyak cacing gaming. Tapi Mozart bakal ditembak victim. Ada Banyu di situ yang sudah tahu pergerakan dari tim Dranix. Lolos dari tim Alter Ego. Tapi bakal terpantau oleh victim. Kita bakal dari Ban juga bakal mencari celah juga dalam pertahanan tim Dranix. Sebenarnya Dranix berusaha nge-push ke arah Quarry tapi tertahan oleh tim victim yang emang turunnya di Quarry. Dan zona akan bergerak lagi kembali. Akan ke arah manakah zonanya kali ini? Kiri, tengah. Oh, ambil bagian utaranya lagi dan NFT masih cukup aman. Bahkan BTR dan juga Aura masih melakukan penguncian posisi. Tidak ada yang terlalu bebas untuk bergerak. Aura komit loh buat ngepres pertahanan dari BTR. Betul, tapi kita bakal dari tim BTR ya. Mereka dengan 2 anggota mereka, akankah mereka bertahan? Kayak Tachibana bersaudara, kita beberapa kali lihat mereka bertahan sampai akhir pun Chicken bisa berdua. Bahkan kita pernah melihat Tachibana ini hanya dengan berdua. Mereka bisa mendapatkan Chicken dan point kill 2 digit untuk BTR waktu itu. Solo pun pernah, Luxi. Iya, Luxi pernah. Di Sunhawk. Iya. Dan itu ngasih placement point yang bagus banget, point kill yang bagus banget juga. Apakah kali ini bakal terulang hanya menyisakan 2 pemain aja? 1 paket lengkap untuk BTR. Iya, kita bakal lihat tim Morph juga. Kali bermain dengan jauh lebih agresif, mendapatkan beberapa kill steal dan juga pick off yang sangat baik menghasilkan 3 poin di awal-awal pertandingan. 9 pemain sudah dipulangkan ke arah lobby, tapi belum ada tim secara utuh yang dipulangkan full
untuk next round. Ya ini bisa dibilang tempo yang naik turun. Tadi di early game sempat temponya naik, terus agak sedikit turun lagi ketika masuk di circle kedua. Circle ketiga lagi-lagi kembali menurun dan ini ketika Blue Zone udah mau bergerak dalam setengah menit lagi baru bakal terjadi engagement dan Geek mulai datang. Lovre bakal dipus kali ini Bubu dalam keadaan yang cukup low. Dia udah kenok kali ini bakal berbahaya banget. Wizzy masih berdansa di dalam rumah Datmos. Masih beradu 1 lawan 1 di dalam rumah yang sama. Ozora bakal nge-backup dari arah luar tapi 2 pemain bakal keluar begitu aja. Wizzy bakal dipus. Lewatin. Berhasil diamankan dan Tom juga terjatuh. 3 pemain knock dari tim Lovre. Kali ini hanya menyisakan pemain terakhir. Hanya Ozora yang tersisa dari Lovre. Boom pun mulai perang dengan tim NFT kali ini bakal dari Ozora. Last man standing dari tim Lovre. Bertahan di balik broken wall. Menghadapi peperangan dan juga kerusuhan dari tim Geek. Geek dengan permainan yang sangat agresif. Langsung nge-rush compound dari tim Lovre. Ini menjadi compound kunci juga. Ini masuk 3/4 dalam circle. Dan ini gampang untuk pindah kemanapun. Karena sekitar itu high ground semua. Tapi NFT Flippy di bawah cukup low. Towns pun dipulangkan karena bleeding out. Kali ini kita bakal ada tim Boom juga lagi berusaha men-take over bootcamp yang diisi oleh tim NFT. Iya, Spoker berhasil di revive. Spavel bakal depan-depanan sama Mas Gaga masih bermain pintu dibuka dan ditutup. Sementara Ramones menjaga di bagian belakang. Harus waspada posisi dari Flippy yang ya ternyata Flippy udah diketahuin posisinya. Gue kira Flippy belum diketahuin. Kalau tadi Flippy posisinya belum diketahuin, Bisa nge-backstep. bisa nge-backstep dengan perfect banget. Tapi Ozora bakal dipus 3 pemain dari arah yang sama di broken wall. Sudah mulai kelihatan sedikit melakukan pick dan Lovre dipulangkan ke arah lobby. Memperjauh jarak poin kalau misalkan Lovre ingin masuk ke top 3. Betul banget, sayang banget Lovre terpukul di game kali ini di peringkat 16. Kita bakal dari Boom, bakal fight dengan tim NFT di mana Mas Gaga kali ini akan bertemu dengan Swavel dan juga Gotin Eston. Langsung keluar dengan Vector mencari seorang Mas Gaga tapi belum merupakan target sebentar waktu. Kita bakal lihat dari Gotin Eston. Kali ini masih maju tapi Mas Gaga sudah kena oleh seorang Fokker, dipulangkan juga ke arah lobby. Menyisakan 2 player NFT masih bertahan melawan gempuran 4 pemain Boom. Betul, dan Liquid bakal mengambil di bagian tengahnya. Persis seorang diri harus menghadapi 2 pemain Boom. Flippy mau nge-backup susah banget. Flippy hanya bisa menjadi CCTV doang untuk Liquid bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Granat sudah mulai dilempar, granat meledak tidak memberikan efek apapun menuju ke arah Liquid. Dia bakal masuk ke bangunan utamanya di arah bootcamp. Belum Masih mencari ada celah. pick off lagi yang dilakukan oleh kedua tim ini, hanya sekedar mencari informasi di manakah 2 pemain NFT yang terakhir berada. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Boom ya. Mereka sudah mengisi daerah bootcamp. Di dekat mereka juga ada tim Aerowolf yang lagi rotasi. Dan akan masuk ke area bootcamp. Tempat area bootcamp sepertinya akan menjadi tempat yang cukup berdarah kalau zona masih mengarah ke sana. Yap, tapi gue pengen circle-nya kayaknya ke arah tengah lagi. Ya, ke tengah lagi dikabulkan. Lihat Morp, mereka menyebarkan keempat pemain mereka di setiap sudut. Middle-nya dikuasain, timurnya dikuasain, baratnya dikuasain, bahkan utara juga sedikit dikuasain. Karena Rensky punya angle menuju ke arah sisi utara. Ya betul banget, ini bakal jadi open field banget dan ada perbukitan dapat digunakan untuk fight. Tapi tim-tim yang berada di luar circle akan sedikit pusing mencari celah dan BTR pun kali ini harus nyebrang. Tapi jalur penyeberang mereka sudah dipotong oleh tim Auran. Ken di mana Ken? Dia healing juga ternyata. Oke, dari Aura ternyata menggunakan beberapa strategi healing juga. Mungkin kita bisa ngintip Ken-nya dulu kali ya, di mana ya. Karena gue penasaran apa yang sedang dilakukan Ken dan berapa banyak healing yang dia punya. Iya. Nah, Oh, ini kelihatan. dia. Tapi nggak efektif loh. Iya, dia baru punya 6 first aid, 29 bandage. Painkillernya dia udah banyak sih. Tapi jujur ya, gue liat tim Aura dengan tim yang memiliki firepower segitu kuatnya. Agak sayang sih mereka melakukan healing mereka pribadi ya. Tapi Betul. kali ini Ken dengan 6 first aid, dapatkah dia bertahan? Karena jaraknya jauh banget. Dia udah nggak Betul. mungkin masuk ke circle. Oh, ada rewind. Lah? Ada rewind yang Lah? bergerak juga, Badru. 3 pemain melakukan healing dari 3 tim yang berbeda. Sabar. Lah? What? Iya bener. Iya, Satu area. ada 3 orang dari 3 tim yang berbeda yang berusaha untuk melakukan strategi healing. Dan Rewind bakal ketemuan sama Ken. Oke. Ini bakal menjadi mimpi buruk, men. Siapapun yang menang, dia bakal menambah bukan poin, tapi item healingnya bakal jump shoot langsung. Dan ternyata Ken berhasil di-pick. Rewind memenangkan fight-nya. Ini bakal menjadi tambahan first aid dan juga healing item untuk Bonafide. Ini bakal healingan kali ini. Kita bakal lihat dari tim-tim yang sedang berada di ujung circle juga lagi perang gila-gilaan kali ini. Dan terjadi fight yang cukup berat juga di antara tim-tim yang pengen mengisi circle-circle ujung. Dan kita bakal dari BTR juga masih melawan gempuran dari tim Aura ya. Iya, Zuxi bakal flank sebelah kanan, tapi udah dijagain sama pemain Aura Rosas. Dari sebelah kanan, Jaden melakukan blind pick-nya. Aduh, hanya menyisakan Luxi seorang saja dengan kondisinya udah mulai ketemu FPP. Versionnya bakal digunakan. BTR harus pulang ke lobby di urutan ke-15. Semakin mempersengit untuk posisi top 3. Ini makin berbahaya kali ini kita bakal lihat dari tim-tim yang bertanding. Mulai panas, mulai berbahaya. Dan kalau mereka kali ini saling menumbangkan, ini bakal terjadi fight yang cukup berdarah untuk masuk ke circle ke-5. Berarti hanya menyisakan 2 dokter kali ini.
Dua dokter lagi ya. Badru dan juga Rewind. Dari dua tim yang berbeda, Zulhak sudah terpick off, sudah tidak akan bisa diselamatkan lagi. Bahkan kali ini Hitman juga sudah mulai tersungkur ke arah tanahnya Sunhawk. RRQ bakal bergerak, dia harus menghadapi Geekfam. Persis di depan drone persis, komponnya dikuasain sama Geekfam. Dia nggak bisa kemana-mana lagi kali ini. Pilihannya sangat terbatas dengan 3 player doang. Smoke mereka juga mulai dilempar. Di atas mereka juga ada tim-tim lain yang sedang menunggu. Dan ini bakal jadi challenge cukup berat ya. Betul, dan gua rasa Warung bakal direlakan begitu aja. Dia bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Hands mendapatkan tambahan poin untuk tim Alter Ego. Bobs juga berhasil di pick off. Onyx bakal ketemuan sama tim The Pillars. Ini juga tim yang sedang berburu poin, The Pillars. Apakah mereka bisa bertahan kali ini akan menghadapi tim Onyx? Betul, kita bakal lihat ini dari tim Geek berhasil mempertahankan posisi mereka. Tapi pada waktu kita bakal lihat dari tim Geek. Bonafide? Rewind berarti mati sama zona? Mati sama zona ya? Iya. Oh iya mati sama zona? What? Satu tersisa, satu dokter lagi. Atau dia kepleset? Enggak. Itu kayaknya mati sama zona. Gue nggak ngeliat tadi untuk kill fitnya. Last dokter. Betul, ini hanya menyisakan satu dokter saja. Dan the real dokter di Sunhawk hanya Badru kali ini. Iya, kita bakal lihat kali ini dari tim Alter Ego juga sudah kehilangan semua player mereka. Tinggal Badru doang yang melakukan healing-healingan. Dan seperti RRQ, game ini juga akan dipulangkan di posisi ke-13. Iya, dan circle-nya mengambil di sisi sekitar bootcamp juga. Iya, ini makin berbahaya. Dan kita bakal dari Morph ya, mereka menguasai circle kali ini. Betul banget. Sementara Victim juga sudah mendapatkan kompon. Ini bakal menghambat pergerakan tim yang bakal turun dari arah perbukitan. Kita bakal lihat dari tim Geek pelan-pelan mencari celah juga dalam pergerakan mereka menuju ke zona yang masih lumayan jauh dan banyak banget tim sekitar mereka. Ini tim-tim gede banyak tumbang di awal-awal lagi. Betul, apalagi tim yang berada sekarang di top 5 udah mulai tumbang. Roses bakal kelihatan spray bebas dari arah Floral. Kali ini berhasil mendapatkan satu. Last man standing dari Aura, apakah bisa bertahan? Tapi Floral juga harus bergerak karena Bluezone sudah mulai menghipit. Killing spree deep, tembak dari arah belakang. Berhasil diamankan begitu saja. Satu pemain hilang dari tim Geekfam. Masih ada 3, tapi Morphe juga di pick off. What? Ini banyak banget blind spot yang tidak diketahui oleh tim-tim lain. Betul, kita bakal dari tim Geek bakal berlari kali ini menghindari fight. Tapi akankah mereka dapat kabur? Karena Red juga menembak-nembak ke arah tim Geek Fam kali ini. Dari ini berada dalam circle, mereka sangat-sangat nyaman. Dan Geek Deathmosh pun ketangkap sama Jaden yang masih bertahan di luar zona dengan jarak 140 meter. Oke, dan sekarang Jaden seorang diri aja dia berhasil mendapatkan 2 pemain yang ada di sekitar dia. Red Rocket bahkan sudah dipulangkan ke arah lobby. Jaden, no! Aura juga dipulangkan di posisi ke-9. Ini bakal menjadi mimpi indah untuk Morph dan juga The Pillars. TP bisa ngejar. Iya, TP bisa ngejar. Aero masih ada ya? Kalau TP berhasil mendapatkan chicken, Aero udah nggak ada Udah lagi. nggak ada ya? Aero udah nggak ada. Aero, Aura, BTR semuanya udah nggak ada. Tapi kali ini The Pillars mendapatkan satu bukit yang cukup enak. Mereka tinggal menghadapi Morph doang. Dan harus fokus karena dari arah kiri, The Pillars masih ada Onyx yang bakal masuk. Ada KP yang siap menunggu dan siap bergerak untuk mengambil daerah perbukitan. Iya, kita bakal lihat dari tim TP. Ini chance emas mereka merebut kembali peringkat 1 kali ini. Dimana saingan mereka semua tusun. Dan atau nggak udah mati terlebih dahulu. Betul. Tapi Cisun juga udah tahu posisinya Morph di arah mana. Ini The Pillar bisa mendapatkan bantuan dari Victim sih. Karena Cisun udah tahu Zabrol tadi batunya udah ketahuan. Oh 2 orang bahkan ketahuan kali ini udah ada tapping fire juga dari Cisun. Bakal ofensif permainan dari tim Victim. Mereka bakal bergerak masuk menuju ke dalam circle. Tapi PR-nya di kanan mereka ada tim lain juga sudah mulai menunggu. Geekfam harus dipulangkan di posisi ke-7. Kali ini Badru masih melakukan healing. Ada 13% yang dia punya, Flo. Dia lagi mengintip juga pergerakan tim-tim lain. Tapi itu bakal dari kental. Bahkan seorang Jaxi dan Cisun berbelakang ke arah lobby. Cisun kali ini harus pulang dan Victim hanya misalkan 3 player lagi. Dan TP juga sedang menambah pundi-pundi kill mereka. Tapi kali ini dari Victim Wah, ya dapat jaket. sedikit Gila. susah kali ini. Ini nyayur banget sih buat Morph. No Mercy punya angle bagus untuk ngehandle pergerakan dari tim Victim. Victim akan sangat sulit sekarang untuk masuk ke dalam circle. Mungkin ini bakal menjadi top 3 yang melakukan fight karena Badru bakal fokus buat healing. Tuh kita bakal dari Badru. Banyu mati. Ini perih banget. Masuk! Tidak akan bisa. 3, 2, 1 di ujung persis. Tapi udah ditunggu sama pelurunya No Mercy. Tapi No Mercy bakal ketembak sama Fajar. Sama-sama mendapatkan 1 orang begitu saja. Tapi masih ada 3 pemain dari Morph yang berada di bagian bukit. Victim pun harus tereliminasi karena termakan oleh Blue Zone. Dan seperti nomor si masih harus knock tapi bisa diselamatkan bentar lagi. Di mana Morph menguasai center circle ya kali ini. Dibagi ke 4 sisi tapi sayang banget dari nomor si harus knock tadi ya. Ini Boom kayaknya bakal fight duluan sama tim The Pillars. Kental yang harusnya udah mulai open fire ke arah Godin. Tadi cukup dekat dengan Godin. Tapi itu bakal dari tim TP mereka harus masuk ke dalam zona dan Oh TP. men, lihat poinnya. Hanya berbeda 10 poin dengan Tapi BTR. TP kalau dia naik 1 peringkat, 3 nih. Dia lewatin BTR. Harusnya. Oh my god, ini bener-bener kejar-kejaran poin banget di top 3-nya. Aerowolf udah nggak bisa untuk ngejar di round kali ini. Ini bakal menjadi perubahan banget sih harusnya. Untuk 4, 5, 6 kayaknya bakal ada perubahan. Ya ini bakal banyak perubahan yang terjadi.
Tapi kita lihat kalau Alter Ego sama Chicken nih pas. Yap. Dia nambah 20 poin, 95. Dia langsung masuk top 4. Harusnya. Iya, dia bakal masuk ke top 4. Karena Airwolf tadi bad performance banget untuk di Sunhawk kali ini. Sementara granat bakal dilempar langsung Badrul, langsung dipulangkan di posisi keempat. 3 tim tersisa, 1 orang berhasil diamankan. Kental masih menahan tembakannya, ada semua fail persis di depan sana. Ramones mungkin bakal melihat pergerakan dari Kental. Tidak ada baku tembakan terjadi. 1 orang bakal bangun, ada spray. Karena 2 orang jump shoot yang gagal. 2 pemain berhasil diamankan. The Pillars mulai mengamuk. Hanya menyisakan 2 orang di sebelah kanan. Tapi ternyata Boboho tidak mengontrol. Smavel punya angle shoot yang cukup baik. Morph hanya tinggal nyayur doang. Genta dari sebelah kiri. Dan sepertinya Chickennya bakal diamankan oleh tim Morph. Yang hanya berdiam diri dan menunggu momen untuk masuk membantai 2 tim yang tersisa. Dan sepertinya Morph dengan WWCD kali ini akan masuk ke top 4 nggak sih? Iya, mereka